Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu dia tidak bisa move on dari kamu. Sebelum kita mulai, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi, kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar pesan yang ada di dalamnya memang ditujukan untukmu. Jika ada di antara kamu yang ingin melakukan personal reading, jangan ragu untuk menghubungi nomor yang tertera di video ini atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu The Lovers. Di kartu kedua, ada kartu Two of Cups. Dan di kartu terakhir adalah kartu The Tower. Salah satu alasan mengapa dia tidak pernah bisa move on dari kamu adalah karena kenangan indah yang kalian bagi selama hubungan kalian. Setiap momen berharga yang kalian habiskan bersama, mulai dari tawa yang mengisi hari-hari kalian, hingga pelukan hangat yang membawa rasa nyaman, menciptakan fondasi yang kuat dan mengesankan dalam hidupnya. Kenangan-kenangan ini lebih dari sekadar ingatan biasa. Mereka telah menjadi bagian integral dari identitasnya, membentuk cara pandangnya tentang cinta dan kebahagiaan. Ketika dia teringat momen-momen tersebut, misalnya saat kalian pergi jalan-jalan ke tempat favorit, berbagi rahasia di tengah malam, atau menikmati makan malam romantis di bawah cahaya lilin, perasaan nostalgia yang muncul seringkali disertai dengan rasa sakit yang dalam. Setiap kenangan tersebut tidak hanya membawa kembali perasaan bahagia, tetapi juga mengingatkan dia betapa sulitnya menemukan kebahagiaan serupa di tempat lain. Kenangan indah ini, dengan cara tertentu, menjadi penghalang yang mengikatnya pada masa lalu. Saat dia teringat akan masa-masa bahagia itu, ia merasa terjebak dalam kenangan yang sulit untuk dilupakan. Rasa nyaman yang dia rasakan saat bersamamu menjadi tolok ukur bagi hubungan baru yang coba dia jalani. Dan ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang sebanding dengan apa yang kalian miliki, rasa sakit itu kembali menghantuinya dengan intensitas yang lebih besar. Keterikatan emosional yang kuat juga berperan besar dalam kesulitan dia untuk move on. Ketika seseorang menjalin hubungan yang dalam dan bermakna, rasa cinta dan kedekatan yang terjalin dengan intim menciptakan ikatan yang sangat sulit untuk diputuskan. Keterikatan ini menyebabkan dia merasa tidak ada orang lain yang dapat menggantikanmu, dan pikiran ini terus mengganggu pikirannya. Dia mungkin merasa bahwa perasaan cinta yang dia alami bersamamu adalah sesuatu yang langka dan berharga, sehingga membuatnya merindukan kehadiranmu dengan intensitas yang mendalam. Keterikatan ini juga seringkali memunculkan rasa cemas dan kekhawatiran. Dia khawatir bahwa dia tidak akan pernah menemukan cinta yang sekuat itu lagi. Saat dia mencoba menjalin hubungan baru, perasaan ini seringkali membayangi, membuatnya merasa terperangkap antara keinginan untuk maju dan rasa sak dari kehilangan yang belum sepenuhnya teratasi. Ketika kenangan tentang hubungan kalian muncul, dia merasa bingung, seolah terjebak dalam siklus yang sulit untuk diputuskan. Di satu sisi, dia ingin melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan baru. Tetapi di sisi lain, dia masih terikat pada kenangan manis yang sulit untuk dilupakan. Kualitas positif dalam hubungan kalian, seperti kepercayaan, dukungan, dan saling menghormati, juga sangat memengaruhi cara dia memandang hubungan baru. Dalam hubungan kalian, dia mungkin merasakan rasa saling memahami dan penerimaan yang mendalam, di mana komunikasi terbuka dan dukungan emosional menjadi hal yang biasa dan tak tergantikan. Kualitas-kualitas ini sangat berharga dan membentuk fondasi yang kokoh bagi hubungan kalian. Ketika dia mencoba menjalin hubungan baru, dia mungkin mengharapkan kualitas-kualitas ini dan merasa sangat kecewa ketika tidak menemukannya. Ketidakpuasan ini seringkali menciptakan keraguan, dan saat dia merasa bahwa hubungan baru tidak memenuhi harapannya, dia tidak dapat menghindari perbandingan dengan hubungan kalian. Rasa frustrasi ini membuatnya merasa terjebak dalam ingatan akan kalian berdua, mengingat betapa baiknya hubungan kalian. Dia juga mungkin merasa bahwa orang baru dalam hidupnya tidak mampu memahami atau mendukungnya dengan cara yang sama, sehingga membuatnya sulit untuk sepenuhnya membuka diri dan menikmati hubungan baru yang sedang dibangun. Salah satu faktor penting yang sering kali terabaikan adalah kenyataan bahwa dia belum sepenuhnya memproses perpisahan yang terjadi. Proses penyembuhan pasca perpisahan tidaklah mudah. Jika dia belum mampu menerima dan memahami semua emosi yang menyertainya,
dia akan kesulitan untuk merelakan hubungan yang telah berakhir. Rasa sakit dan kehilangan ini bisa berlarut-larut, di mana perasaan bingung, kemarahan, dan kesedihan saling bercampur, memperlambat proses move on-nya. Setiap kali dia merasa siap untuk melanjutkan, kenangan akan masa lalu seringkali muncul kembali, mengganggu upayanya untuk maju. Hal ini menciptakan siklus yang menyakitkan, di mana dia merasa terjebak antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan rasa sakit yang belum teratasi. Kadang-kadang, dia mungkin merasa terpuruk dalam kesedihan yang mendalam, merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa menggantikan kehadiranmu, sehingga dia terjebak dalam lingkaran perasaan yang sama, berulang kali mencoba menemukan jalan keluar, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama. Kesepian setelah perpisahan bisa memberikan dampak yang sangat besar dalam hidupnya. Ketika dia merasakan kehampaan setelah kehilanganmu, perasaan itu bisa sangat menyakitkan dan mengganggu. Kesepian ini seringkali muncul ketika dia menghadapi malam yang sepi, atau saat-saat di mana dia seharusnya berbagi momen dengan seseorang yang dicintainya. Di saat-saat seperti itu, dia mungkin merasa terasing dari dunia di sekitarnya, dan rasa kesepian itu semakin dalam ketika dia membandingkan kehadiranmu dalam hidupnya dengan orang-orang baru yang mungkin dia temui. Dia merindukan koneksi yang mendalam dan tulus, dan ketika mencoba menjalin hubungan baru, seringkali rasa tidak puas itu muncul, membuatnya teringat kembali pada kenangan indah yang pernah kalian bagi bersama. Perasaan ini bisa semakin diperburuk oleh pengingat dari lingkungan sekitarnya, seperti melihat foto-foto kalian berdua atau mendengar lagu yang pernah kalian dengarkan bersama, yang semuanya membawa kembali kenangan manis, tetapi juga menyakitkan. Seolah-olah menyiksa hatinya setiap kali mengingat saat-saat bahagia itu. Salah satu alasan utama mengapa dia tidak bisa move on adalah harapan untuk kembali bersatu. Meskipun perpisahan telah terjadi, dia mungkin masih menyimpan harapan bahwa hubungan kalian dapat terjalin kembali di masa depan. Pikiran ini seringkali membuatnya terjebak dalam perasaan tidak pasti, di mana dia merasa terikat pada masa lalu dan enggan untuk membuka hati untuk hubungan baru. Harapan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, harapan itu memberikan sedikit kenyamanan dan kekuatan. Tetapi di sisi lain, harapan ini juga menciptakan ketidakstabilan emosional yang membuatnya sulit untuk beranjak dari masa lalu. Setiap kali dia berpikir tentang memulai sesuatu yang baru, bagian dari dirinya masih berharap untuk melihat kemungkinan kembali bersatu denganmu. Dan ini menciptakan ketegangan yang membuat proses move on menjadi semakin sulit dan menyakitkan. Ketika dia melihat orang lain berpacaran, rasa cemburu dan kerinduan bisa kembali muncul, membangkitkan perasaan yang dalam tentang hubungan kalian, membuatnya merasa seolah-olah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ketika dia mencoba menjalin hubungan baru, dia mungkin terus membandingkan orang-orang tersebut denganmu. Hal ini merupakan respons alami setelah mengalami cinta yang mendalam. Saat seseorang memiliki pengalaman cinta yang kuat dan tulus, akan sulit untuk tidak membandingkan hubungan baru dengan yang telah berlalu. Jika dia merasa tidak ada orang lain yang bisa sebanding denganmu, rasa frustrasi dan kekecewaan bisa timbul, memperkuat keengganannya untuk move on. Di sisi lain, setiap kali dia mencoba mengenal orang baru, perbandingan ini bisa menciptakan rasa sakit yang baru, di mana dia merasa terjebak dalam kenangan dan harapan yang tidak dapat terpenuhi. Proses ini bisa menjadi sangat melelahkan secara emosional, dan dia seringkali merasa terjebak dalam perasaan kesedihan yang berkepanjangan, seolah-olah ada beban berat yang selalu mengikutinya, menghalangi langkah-langkahnya menuju kebahagiaan baru. Dalam beberapa kasus, dia mungkin merasa tidak lengkap setelah hubungan berakhir. Jika selama berhubungan, dia sangat mengandalkanmu untuk sebagian dari identitasnya, kehilangan ini dapat membuatnya merasa kosong dan bingung. Ini adalah kondisi yang sangat rumit, di mana dia mungkin merasa kehilangan bukan hanya pasangan, tetapi juga bagian dari dirinya yang terikat pada hubungan tersebut. Proses mencari jati diri setelah perpisahan ini seringkali memakan waktu dan bisa sangat menyakitkan, yang menambah sulitnya dia untuk move on. Rasa bingung tentang siapa dirinya, tanpa kehadiranmu, dapat mengakibatkan ketidakpastian yang lebih besar dalam hidupnya, membuatnya sulit untuk merencanakan masa depan tanpa membayangkan kehadiranmu di dalamnya. Lingkungan sekitar juga memainkan peran besar dalam proses penyembuhan.
Jika dia masih berada di tempat atau situasi yang mengingatkan padamu, seperti tempat favorit yang pernah kalian kunjungi, atau berinteraksi dengan teman-teman yang mengenal kalian sebagai pasangan, ini dapat memperburuk kesulitan untuk move on. Setiap kali dia terpapar pada kenangan tersebut, ingatan akan kamu bisa muncul kembali dengan kuat, membuatnya merasa seolah-olah perpisahan itu baru saja terjadi. Lingkungan yang mengingatkan ini bisa menciptakan rasa terjebak, di mana setiap sudut kehidupannya mengingatkan pada hubungan yang telah berlalu dan membuat proses penyembuhan menjadi semakin sulit. Dia mungkin merasa terasing, terjebak antara ingin melanjutkan hidup dan merindukan momen-momen yang telah berlalu, dan ini bisa menjadi konflik yang menyakitkan. Rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan atau kata-kata yang mungkin diucapkan selama hubungan dapat menjadi penghalang besar bagi dia untuk move on. Jika dia merasa bahwa perpisahan disebabkan oleh kesalahan yang dia buat, rasa bersalah ini dapat menghantuinya, membuatnya merasa tidak pantas untuk bahagia atau menjalin hubungan baru. Penyesalan ini sering kali muncul dalam bentuk seandainya. Seandainya dia berperilaku berbeda, seandainya dia tidak mengucapkan hal yang menyakitkan, atau seandainya dia lebih terbuka dalam berkomunikasi. Rasa bersalah ini menciptakan sebuah beban emosional yang berat, di mana dia merasa terjebak dalam siklus berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Hal ini dapat memengaruhi cara dia melihat diri dan hubungannya dengan orang lain, membuatnya ragu untuk membuka hati lagi. Bahkan ketika dia mencoba menjalin hubungan baru, perasaan bersalah ini dapat menghalangi kemampuannya untuk sepenuhnya terlibat, karena dia mungkin merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan cinta atau kebahagiaan. Penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam dapat menciptakan kondisi yang membuatnya merasa terisolasi. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada orang yang bisa memahami apa yang dia alami, sehingga memperburuk rasa kesepian dan membuatnya sulit untuk berbagi perasaan dengan orang lain. Dalam beberapa kasus, dia bahkan mungkin memilih untuk tidak melibatkan diri dengan orang lain karena takut akan pengulangan kesalahan yang sama, sehingga menghalangi jalan menuju penyembuhan. Semua alasan ini, kenangan indah, keterikatan emosional, kualitas hubungan yang positif, proses penyembuhan yang belum selesai, kesepian, harapan untuk kembali bersatu, perbandingan yang menyakitkan, rasa tidak lengkap, lingkungan yang mengingatkan pada masa lalu, serta rasa bersalah atau penyesalan, berkontribusi pada kesulitan dia untuk move on dari hubungan yang pernah kalian jalani. Setiap elemen ini saling berhubungan dan dapat menciptakan siklus emosional yang kompleks dan menyakitkan. Untuk bisa melanjutkan hidup, penting bagi dia untuk menerima perasaannya, memahami proses penyembuhan, dan memberi diri waktu yang cukup untuk menemukan kembali dirinya tanpa kehadiranmu. Dia perlu menemukan cara untuk memproses semua emosi ini dengan sehat, baik melalui berbicara dengan teman, menulis, atau bahkan melalui terapi jika perlu. Memahami bahwa healing adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa dipaksakan, serta menghargai setiap langkah yang diambil menuju pemulihan, akan membantunya menemukan jalan menuju kebahagiaan dan cinta yang baru. Dengan waktu dan dukungan, dia bisa belajar untuk merelakan masa lalu dan membuka hati untuk pengalaman baru, meskipun itu tidak akan mudah. Namun, saat dia berusaha untuk memperbaiki diri dan beradaptasi, ada harapan bahwa dia akan menemukan kembali kebahagiaan dan cinta yang layak dia dapatkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 202222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.